Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi nih di channel Moms 3G, RT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Oke teman-teman, aktivitasku sebagai ibu rumah tangga dan aku lagi ditemani sama teman tetangga juga. Ini lagi ngebakso di pinggir sungai dekat dengan kontrakan. Jadi ceritanya kan teman-teman ini kami bikin bakso karena ada daging teman tetangga ini lagi pergi keluar kota, jadi nggak sempat ngambil dan kami dipercayakan untuk mengolah dan disedekahkan gitu untuk kami makan bersama-sama teman-teman. Nah, seperti biasa di sini sambil menemani aktivitasku, aku mau sharing-sharing tentang gaya hidup hemat, gaya hidup minimalis, dan barangkali termotivasi teman-teman ada sedikit manfaat juga didapatkan. Oke, judul yang kubahas untuk video kali ini, 5 pola hidup hemat ala-ala orang Jepang dengan kakek ibu. Sebanyak apapun uang yang kita miliki akan terasa sia-sia jika dihamburkan begitu saja. Perlu untuk mengelola keuangan dengan baik agar finansial kita sehat dan tidak terbuang dengan percuma ya. Untuk itu, cerdas dalam mengatur finansial ini juga dilakukan oleh negara Jepang dengan metode kakek ibu yang sudah diterapkan dari tahun 1900-an. Metode ini mengarahkan kita untuk mengelola, mengatur, dan mengorganisirkan keuangan kita agar hidup tidak boros. Kakak Ibu juga mengajarkan untuk dapat hidup hemat. 5 pola hidup hemat ala orang Jepang dengan kakak ibu adalah: satu, mengubah mindset dari boros ke hemat. Pola hidup pertama yang harus dipersiapkan dengan matang saat melakukan kakak ibu dalam kehidupan ialah dengan mengubah mindset kita terlebih dahulu. Hidup boros merupakan akar permasalahan gagalnya dalam mengatur finansial. Untuk itu, hidup hemat ini menjadi kiat sukses dalam menjalani pola hidup dengan metode kakak ibu ini. Perlu untuk mengubah mindset yang dulunya hidup boros menjadi hidup hemat. Sebab jika kita sudah terbiasa dengan hidup hemat dan cerdas dalam mengatur finansial dengan baik, maka sepenuhnya telah mengetahui makna kakak ibu dalam kehidupan dan bijak dalam mengatur keuangan. Selanjutnya, pola hidup hemat yang kedua adalah hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti hidup melarat dan tidak punya apa-apa, sebab hidup sederhana mendekatkan diri kita pada pola kehidupan ala kakak ibu. Metode ini juga mengajarkan hidup sederhana apa adanya, bukan hidup yang dibuat-buat seperti orang berada. Memang terkadang hidup sederhana sering sekali dipandang sebelah mata sebagai hidup yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan salah satu penulis buku asal Jepang bernama Fumio Sasaki berbagi pengalaman dirinya hidup sederhana dan minimalis, di mana mendatangkan kenikmatan, ketenangan, dan kebahagiaan yang dapat hidup sederhana. Untuk itu, jangan malu untuk hidup sederhana dan apa adanya, karena hidup sederhana menjauhkan sifat tamak dan boros demi ingin terlihat seperti orang berada. Namun dalam kehidupan nyatanya tidak. Ngomong-ngomong mari makan ya teman-teman, ini kami lagi ngebakso di pinggir sungai dan untuk biaya kami di sini patungan kok. Oke, selanjutnya pola hidup hemat yang ketiga adalah selalu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Saat berbelanja, janganlah lupa untuk menuliskan daftar belanjaan. Sebab dengan menuliskan daftar belanjaan, kita jadi tahu berapa banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan agar tidak boros. Orang Jepang sendiri sangat disiplin dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran mereka. Ini akan memudahkan berapa alokasi biaya yang akan masuk ke dalam tabungan sebagai pemasukan, serta berapa alokasi biaya yang harus dikeluarkan untuk dipakai sehari-hari sebagai pengeluaran harian. Penyusunan pemasukan dan pengeluaran ini juga haruslah sistematis dan rapi agar mudah untuk mencatatnya. Pencatatan pemasukan sendiri harus tertulis dengan rapi dalam bagan pemasukan, dimulai pemasukan gaji, bonus, ataupun ada pemasukan lainnya. Begitu pula dengan pengeluaran juga tertulis secara detail pengeluaran yang apa dikeluarkan, seperti pengeluaran uang belanja, biaya sekolah, biaya kontrakan bagi yang mengontrak, asuransi, tagihan, dan lain sebagainya. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran seperti ini dapat memudahkan kita mengatur finansial dengan baik.
Pola hidup hemat yang keempat adalah bedakan kebutuhan dan keinginan. Jika ingin cerdas dalam finansial, haruslah dapat membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Terkadang kebutuhan kehidupan sehari-hari tidaklah mengeluarkan biaya yang banyak, namun rasa keinginan yang tinggi memicu pengeluaran yang besar serta memicu hidup boros. Terlebih lagi, jika termakan oleh gengsi, ego, dan nafsu, akan sulit dapat membedakan kebutuhan yang menjadi krusial atau sekedar keinginan semata. Dalam kakek ibu sendiri mengajarkan kita untuk dapat mengendalikan emosi dan hasrat kita dalam pengeluaran. Oleh karena itu, pengeluaran untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan sebelum mengalami finansial yang buruk. Pola hidup hemat yang terakhir adalah sisihkan uang untuk menabung. Menabung itu adalah hal wajib yang dilakukan jika menginginkan finansial yang sehat. Namun terkadang menabung sulit untuk dilakukan dikarenakan gengsi, tidak dapat membedakan kebutuhan dan keinginan, dan selalu mengikuti tren yang menyebabkan sulit untuk menyisihkan uang untuk menabung. Menabung sendiri tidaklah perlu dalam jumlah yang langsung banyak, namun menyisihkan sebagian pendapatan saja. Dalam kakebo sendiri, menyisihkan uang dengan menabung sangatlah penting bagi kesehatan finansial, sebab dengan adanya tabungan dapat membantu kita jika kalau ada kebutuhan darurat yang tak terduga. Nah itu dia teman-teman 5 pola hidup hemat ala orang Jepang dalam mengatur finansial lewat Kakeibo. Pola hidup hemat seperti ini dapat kita lakukan agar cerdas dalam mengatur finansial akan selalu terjaga. Nah teman-teman, ini kulanjutkan aktivitas besok paginya dan ada sisa nasi tadi malam langsung kuolah untuk nasi goreng sarapan pagi. Dan bumbu yang kugunakan bawang merah, bawang putih, jadi aku ulek secara manual dan ini nasinya aku langsung masukkan sedikit garam, lalu aku aduk-aduk hingga menyatu. Bumbu resep nasi goreng ini tuh seperti ini enak banget ya teman-teman. Adik Jia, Bang Rizkynya itu sangat suka dan aku dulunya pernah masak nasi goreng hanya cukup mengiris-iris aja, tidak menguleknya. Dan kali ini aku belajar untuk ala resep sendiri gitu. Ternyata sangat memuaskan. Dan ini aku udah mulai menumis untuk bawang merah, bawang putihnya dan masukkan telur 2 butir dan ora-ari, lalu perlahan-lahan tambahkan nasi yang udah diberi garam. Dan di sini aku mau menyapa sahabat onlineku, aku ucapkan terima kasih yang udah subscribe, semoga channelku ini semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk dalam berkonten. Dan yang baru datang, salam kenal, jika berkenan tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa di-share juga. Oke, masih lanjut ke nasi goreng, supaya nasi gorengnya lebih tambah enak lagi, aku tambahkan sedikit kecap manis dan penyedap rasa. Dan setelah menyatu semua bumbu-bumbunya, lalu aku matikan api kompor dan pindahkanlah ke tempatnya dan siap untuk disantap dan disajikan. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside. Nah, teman-teman menikmati sarapan sambil menonton TV. Cukup sampai di sini dulu aktivitasku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Semoga ada sedikit manfaat yang teman-teman dapatkan dengan gaya pola hidup hemat ala orang Jepang dengan metode Kakeibo. Terima kasih teman-teman yang menonton dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now.